Tintin. Tintin. Tin, Kakak Tian, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Tidak. Aku sudah memikirkan sesuatu yang lebih menyenangkan. Tintin. Tin. Orang tua. Kali ini aku akan membuat orang tua bodoh itu dan keluarga Liu berharap mereka mati. Cepat tangkap si mesum itu, si tua bodoh. Dia mengganggu seorang gadis kecil. Aku tidak. Bagus dasar mesum sialan. Erzu. Dakwat. Tintin. 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 Guaner. Tintin. Ini. Siapa yang melakukan ini? Si tua bodoh ini tak berperasaan. Kau biasanya memperlakukannya dengan sangat baik. Dia malah berani bertindak kejam pada putrimu. Lihatlah ikat pinggangnya. Syal sutra Tintin masih terselip di sana. Bajingan. Putriku dan aku sangat baik padamu. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu? Sangat bejat. Beraninya kau mengganggu Tintin. Beraninya kau mengganggu Tintin. Juzi. Semua orang mengasihanimu. Dan biasanya sangat menjagamu dan putramu. Terutama Liu Daquan. Dia adalah penyelamatmu. Namun kau malah berani menyentuh Liu Tintin. Apakah dia berpura-pura? Jika pikirannya benar-benar sakit, bagaimana dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Orang seperti dia yang sengaja melanggar hukum, seorang tua yang tidak tahu berterima kasih, pantas mati. Penduduk desa, cepat tangkap dia. Pukuli dia sampai mati. Balas dendam untuk Tintin. Pukuli kau sampai mati. Penduduk desa, orang tua seperti ini harus diturunkan celananya dan diarak keliling jalan. Tidak. Jangan lari. Kejar dia. Semuanya berhenti. Ayah. Shunzi. Shunzi. Ayah. Ayah. Pelan-pelan. Cepat kenakan mereka. Shunzi. Kau kembali. Aku kembali, Ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayahmu mencoba memperkosa Tintin. Sama sekali tidak mungkin. Paman Daquan, kamu kenal ayahku. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Apa yang membuatmu mengatakan itu tidak mungkin? Semua orang melihatnya. Ayahmu sedang menggendong Tintin yang tidak sadarkan diri. Syal sutra itu masih terselip di ikat pinggangnya. Dan Tintin berantakan. Bagaimana kau bisa mengharapkan aku percaya? Dia tidak bersalah.
Xiang Xuan. Semua orang di sini melihatnya. Ayahmu adalah seorang pemerkosa. Kamu mencari mati. Penduduk desa datang dan lihat. Xiang Xuan sudah 10 tahun sejak kau terakhir kembali, dan saat kau kembali, kau ingin melindungi pemerkosa ini. Dia ingin membungkamku. Selama bertahun-tahun kau pergi, aku melakukan yang terbaik untuk menjaga ayahmu. Hari ini fakta ada di depan kita, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Aku pasti buta. Karena mengenal kalian berdua, ayah dan anak yang tidak tahu berterima kasih. Binatang buas. Binatang buas. Saudara-saudara, aku bisa menjamin dengan karakterku, ayahku sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu, Paman Dakuan. Aku sekarang akan pergi dan memanggil Dokter Dewa Zhao kemari. Setelah dia menyembuhkan Ting Ting, semuanya akan jelas. Panggil Xiao Mingyu. Suruh dia berada di sini dalam 10 menit dan muncul di hadapanku. Ya, Xiao Mingyu. Dia adalah seorang yang terkenal di dunia, dokter dewa. Saat ini di grup Changfeng, dia menjabat sebagai dokter pribadi ketua. Bagaimana mungkin Xiang Xuan mengundangnya? Bukankah dia hanya membual, mencoba mengulur waktu? Benar. Xiang Xuan, apakah kau menderita delusi? Apakah kau pikir kau adalah grup Changfeng? Ketua muda. Dokter Dewa Xiao menerima perintah darimu. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Kau benar-benar semakin pandai berpura-pura. Ketua muda grup Changfeng. Semua orang tahu memegang kekuasaan besar. Itu adalah sosok di puncak piramida. Keluarga Li kami bahkan tidak pantas membawa sepatu mereka. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau menyamar sebagai ketua muda. Kamu memang tidak pantas. Terlalu kotor. Dasar bajingan. Kau tidak akan pernah berhenti beraktingkan. Jika kau bisa memanggil Dokter Dewa Xiao, aku Li Tianxi akan makan kotoran sambil berdiri dengan kepala. aku di sini, aku di sini. Li Tianxi, kamu sekarang bisa makan kotoran sambil berdiri di atas kepala. Mustahil. Maafkan aku terlambat. Xiao Mingyu dokter grup Changfeng. Tidak apa-apa. Cepat pergi periksa Ting Ting. Keterampilan medis Dokter Dewa Xiao tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia seorang wanita? Ayahku mengenal Dokter Dewa Xiao, pergi telepon untuk memverifikasi situasinya. Aku tidak salah lihat kan? Xiang Xuan, bagaimana dia benar-benar memanggil Dokter Dewa Xiao? Lihatlah Dokter Dewa Xiao itu. Dia begitu menghormatinya. Mungkinkah dia benar-benar ketua muda itu? Apakah kita menyinggung perasaannya? Sekelompok oportunis. Jangan biarkan dia membodohi kalian. Liu Tintin belum bangun. Jadi ayahnya dan dia masih kriminal. Li Tianxi, mengapa kamu gugup? Ting Ting akan segera bangun. Pada saat itu, kita akan tahu siapa pelaku sebenarnya. Kak Tian, aku sudah menelepon Dokter Dewa Xiao yang asli, mengatakan dia belum pernah mendengar tentang Xiang Xuan manapun. Dia menemukan Dokter Dewa palsu. Baiklah. Pergi beritahu Dokter Dewa Xiao, seseorang meniru dirinya. Hari ini aku akan di depan semua orang membongkar Xiang Xuan. Kepala pasien mengalami cedera parah. Diduga terjadi pendarahan intrakranial. Dia harus segera dikirimkan rumah sakit besar untuk operasi. Untuk melakukan operasi, apakah itu akan menelan banyak biaya? Biaya tidak bisa diperkirakan sekarang, tapi hanya kraniotomi saja. Prosedur yang satu ini akan menelan biaya 1 juta. 1 juta? Uang sebanyak itu? Sebanyak itu aku. Bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Paman Liu, jangan khawatir. Tentu saja kau tidak khawatir. Karena niat awalmu adalah menyeret Ting Ting menuju kematiannya dan melindungi orang tua bodoh itu. Para penduduk desa, jangan tertipu oleh bajingan ini. Orang yang di bawah Xiang Xuan adalah dokter palsu yang berbahaya. Dokter palsu. Apa yang membuatmu mengatakan dia palsu? Kau bisa membodohi penduduk desa yang malang ini, itu satu hal. Tapi kau ingin membodohiku juga. Dokter Dewa Xiao yang dirumorkan adalah seorang pria tua. Dia dan ayahku adalah teman baik. Li Wanghai sekarang direktur cabang grup Changfeng. Dia bisa berhubungan dengan tokoh-tokoh penting. Benar, Xiang Xuan belum kembali.
selama bertahun-tahun. Siapa tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Jika dia menemukan dokter palsu penipu, kita tidak akan tahu. Ini asisten saya Zhao. Dia benar-benar berani di luar memalsukan identitas saya dan menipu orang. Xiang Xuan, aktor yang kau temukan, benar-benar berdedikasi. Para penduduk desa, Xiang Xuan membawa dokter palsu dan bahkan mengatakan dia ingin melakukan semacam kraniotomi. Kenyataannya, dia hanya ingin menutupi kejahatan ayahnya yang menyerang Ting Ting. Dia ingin membungkamnya. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik sepenuh hati. Namun kau ingin membunuh putriku. Kau ingin membungkamnya. Kuan Dakuan, menyingkirlah dari jalanku. Hari ini aku akan membunuhmu dulu. Lalu membunuhmu. Semuanya hentikan. Dr. Dua Xiao yang asli ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan berdalih dari ini. Kamu putra Li Wanghai. Xiao Luo asisten Xiao Mingyun. Benar. Aku Li Tianxi. Dokter Dewa, jangan khawatir. Aku sudah atas nama Anda menangkap mereka semua. Dokter Dewa Xiao? Dokter Dewa Xiao, jangan terlalu gelisah. Benar. Anak itu tidak hanya menemukan seseorang untuk meniru Anda, tetapi dia sendiri juga meniru identitas ketua muda. Masalah ini sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Kita harus memberitahu ketua MAI untuk menanganinya dengan tegas. Sebaiknya bawa mereka. Potong semua tangan dan kaki mereka. Lalu racuni mereka hingga bisu. Dan kemudian lemparkan mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Aku kau. Dokter Dewa, ini semua adalah tugasku. Kau harus ingat, di depan ketua, untuk memberikan kata-kata yang baik untukku. Tuan Muda Li didukung oleh Dr. Dewa Xiao, dan jasa yang begitu besar. Prospek masa depannya tidak terbatas. Berkat Li Tianxi, kalau tidak Ting Ting benar-benar akan dicelakai oleh Xiang Xuan. Aku tidak berpikir begitu. Kau anjing aku. Dr. Dewa Xiao, kenapa kau memukulku? Diam. Kau telah menghancurkanku. Aku minta maaf. Dr. Dewa Xiao, Kalau bukan karena insiden hari ini, saya tidak akan tahu bahwa di dunia ini ada dua dokter Dewa Zhao. Benar. Asisten ya. aku salah. Aku salah. Dr. Dewa Xiao, tolong ampuni aku. Aku telah tertipu. Aku berani dan ceroboh. Tolong ampuni aku. Jadi gadis kecil itu adalah Dr. Dewa Xiao yang asli. Xiang Xuan tidak berbohong. Xiang Xuan bisa memanggil Dr. Dewa Xiao yang asli. Agaknya dia sekarang lebih baik daripada ayah Li Tianxi. Mungkinkah dia benar-benar? Kalau bukan karena ketua muda, kalau dia tidak menghubungi sekretaris ketua muda, kau memintaku datang menyelamatkan orang, saya tidak akan datang. Cukup. Kalian semua benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya sudah selesai mendiagnosis. Mau diobati atau tidak, kalian putuskan sendiri. Sedangkan kau berkeliling menipu orang dan merusak reputasi saya. Mulai hari ini, keluar dari tim saya. Dokter Dewa. Tolong ampuni aku, Dokter Dewa. Li Tianxi, kamu mengklaim tanpa bukti bahwa kamu melihat ayahku melakukan kejahatan dan berulang kali menghalangi dokter untuk mengobati Ting Ting. Apakah kamu bermain pencuri yang berteriak tangkap pencuri? Kebenaran akan segera terungkap. Paman Dakuan, cepat bawa Ting Ting ke rumah sakit. Aku akan mengirim seseorang untuk menemuimu. Kau benar-benar sangat bodoh. Sampai benar-benar percaya hasutannya dan meragukan aku. Dan percaya pada buronan kriminal. Seorang buronan kriminal. Benar. Omong kosong. Shunzi bukan orang jahat. Kau orang tua bodoh. Kata-kata tidak berarti. Bukti yang berarti. Kriminal Xiang Xuan, laki-laki dari kota Sanjiang, berusia 28 tahun ini, saat ini melarikan diri kembali ke kampung halamannya. Individu terkait diminta untuk memperhatikan dengan saksama dan melapor ke kantor polisi. Semua orang mengerti sekarang kan, Xiang Xuan adalah buronan yang melarikan diri. Buronan kriminal. Kali ini dia kembali. Mungkin dia membawa beberapa tuduhan pembunuhan padanya. Kau sebenarnya masih dengan bodohnya membiarkan Liu Dakuan mengikutinya. Mungkin tidak lama setelah dia pergi, abunya akan tersebar. Omong kosong. Dia adalah orang jahat. Ayah, jangan khawatir. Orang-orangku akan segera tiba di sini. Saat itu, semuanya akan terungkap. Saudara-saudara, tunggu apa lagi? Mari kita cepat tangkap buronan kriminal itu dan pemerkosa itu. Mari kita tangkap mereka semua dan berbagi hadiahnya. Ada hadiah. Tangkap kriminal itu. Tangkap kriminal itu. Xiang Xuan,
Hari ini kau jatuh ke tanganku. Kita akan menyelesaikan semua perhitungan bersama-sama. Hari ini, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Itu mungkin tidak terjadi. Kakak Tian. Bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan bawahan yang rendah hati ini, ketua muda. Bagaimana kau bisa terluka? Apa kau tahu siapa dia? Prioritas utama saat ini adalah mengirim Ting-Ting ke rumah sakit untuk operasi. Ya. Lihat lencana kerah mereka. Mereka dari grup Chang Feng. Mereka sangat menghormati Xiang Xuan. Mungkinkah Xiang Xuan benar-benar ketua muda? Kalian hanyalah sekelompok orang bodoh yang menggemaskan. Namanya Xiang Xuan, ketua muda grup Chang Feng, bernama Meng Ye. Dia hanya palsu. Tepat sekali. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Tianxi tidak bicara omong kosong. Ketua muda grup Chang Feng memang bernama Meng Ye. Masih berpura-pura. Jangan kira saya tidak tahu. Ketua muda grup Chang Feng saat ini sedang dalam perjalanan bisnis di luar negeri. Jadwal ketua muda bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh bajingan sepertimu. Ayah saya adalah direktur perusahaan cabang grup Chang Feng. Pemegang saham terbesar kedua grup Chang Feng, Wang Jiangliu, adalah paman ipar kedua saya. Grup Chang Feng, selain ketua, adalah keluarga kami Wang dan Li yang memegang kekuasaan mutlak. Apa yang tidak saya ketahui? Kau, Liu Daquan, jangan bodoh dan membahayakan nyawa putrimu. Bagaimana mungkin dia seorang buronan? Mungkin punya uang untuk membayar operasi putrimu. Bagiku uang hanyalah angka. Kau hanyalah orang bodoh yang dicari. Apel, kau pikir menyewa beberapa orang membuatmu menjadi orang besar? Masih bicara keras. Mana uangnya, mana uangnya? Bahkan jika kau menjual kornea mata orang tua bodoh itu tidak akan cukup. Bagaimana jika aku membawanya hari ini? Jika kau bisa membawa uangnya hari ini, saya Li Tianxi akan dari sini, berlutut di depan pintu rumahmu, dan menggonggong seperti anjing. Baiklah, ayo bawa itu ke sini. Li Tianxi, Bagaimana mungkin itu terjadi? ayo, menggonggonglah seperti anjing. Hal-hal tak berguna ini tidak mungkin. Paman Daquan, cepat ambil uangnya dan pergi obati Ting-Ting. Setelah Ting-Ting bangun, semuanya akan jelas. Li Tianxi, kamu. Saudara-saudara, jangan tertipu olehnya. Semua barang ini digabungkan, bernilai lebih dari 5 juta. Bagaimana mungkin dia seorang buronan? Mungkin punya uang sebanyak itu. Barang-barang ini entah palsu atau asalnya tidak sah. Xiang Xuan, sudah cukup kau sendiri yang melanggar hukum. Apakah kau masih ingin memimpin saudara-saudara untuk melanggar hukum? Itu pasti karena dia membenci saudara-saudara. Karena menangkap ayahnya, dia sengaja mencari balas dendam. Semuanya kalian tidak boleh mengambilnya. batangan emas ini semuanya diambil dari Bang Huago. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi memverifikasinya. Ban gua ada di Longcheng. Dari sini, setengah bulan naik mobil. Saudara-saudara pasti tidak akan bepergian sejauh itu hanya untuk memverifikasikan. Kalian semua bersekongkol. Kalian kelompok buronan. Hanya mengulur waktu. Kalian semua adalah bajingan dari jenis yang sama. Pembohon. Tidak. Shunzi tidak berbohong. Tidak berbohong. Baiklah. Dasar bodoh tua. Kau bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Kau tahu apa itu batangan emas. Dan kau di sini membedakan yang asli dari yang palsu. Kamu bilang batangan emas ini palsu kan? Tentu saja ini. Aku akan membiarkanmu mencobanya sekarang juga, untuk melihat apakah itu palsu. Batangan emas ini ternyata asli. Sekarang, siapa lagi yang mencurigaiku memasukkan? Siapa lagi yang mencurigai? Aku adalah seorang kriminal. Maju ke depan kalian semua. Mungkinkah Xiang Xuan benar-benar ketua muda itu? Apa kita baru saja menyinggung perasaannya? Ayo pergi, cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita benar-benar tamat. Untuk mengobati Ting-Ting, ambil ini. Cepat bawa Ting-Ting ke rumah sakit. Ya. Saudara-saudara,
Masalah Ting Ting, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Aku percaya ayahku. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal-hal tercela seperti itu. Aku akan membawa pelaku sebenarnya ke pengadilan. Ayah. Sekarang aku kembali. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun lagi yang akan menindas The kita. film was Mari kita pulang. translated and Baiklah. narrated by M Media. Pulang. Li Tianxi. Kamu akan segera melihat konsekuensi dari menyinggungku. Pergi. Sial. Kakak Tian. Kakak Tian, aku tidak mau masuk penjara. Diam. Apa yang kau panikkan? Halo. Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi. Tintin. Kau akhirnya bangun. Tintin. Jangan takut, ini ayah. Tidak, Tintin, ini ayah. jangan sentuh aku. Baiklah, ayah tidak akan menyentuhmu. Itu adalah Li Tianxi. Apel. Itu adalah Li Tianxi. Li Tianxi. Aku benar-benar tertipu olehnya. Dan juga pada Erju. Aku akan mencari Li Tianxi sekarang juga. Liu Daquan. Aku tahu semua yang terjadi hari ini. Hanya masalah kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan. Benar. Apel. Masalah kecil. Putriku hampir mati karena putramu. Liu Wanghai. Bahkan jika hari ini aku harus mempertaruhkan nyawa tua ini, aku harus mendapatkan putriku. Keadilan. Liu Daquan, aku lupa memberitahumu sesuatu. Putramu Liu Qian cukup suka berjudi. Sayang sekali, keberuntungannya tidak bagus. Di sini bersamaku dia telah mengumpulkan ratusan ribu utang. Namun, aku bukan orang jahat. Hanya saja Tianxi menyukai Ting-Tingmu. Bagaimana kalau kita menjadi besar? Dengan cara ini, uang yang anakmu pinjam dariku, aku tidak akan memintanya lagi. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi satu keluarga. Saran ini, menurutku cukup bagus. Jangan setuju. Pergi. Potong tangannya dan berikan pada anjing. Ayah, selamatkan aku. Jangan potong tanganku. Tidak, aku setuju. Tidak, aku setuju. Aku setuju. Tunggu. Baru begitu. Ting Ting. Ting Ting. Bagaimana kabarmu? Kakak Sunsi. Kamu kembali. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin ayahku? Itu adalah Li Tianxi yang sengaja menjebak. Selama bertahun-tahun, dia membawa orang ke rumah kami setiap hari. Memukuli, menghancurkan, dan merampok. Dia juga terus menindas Paman Xiu dan ayahku. Apakah kamu tidak melihat semua itu? Mereka disiksa hingga keadaan seperti apa? Mengapa kamu baru sekarang kembali? Tapi saat itu Sekretaris Qian berjanji untuk melindungi ayahku dengan baik. Apakah semuanya bohong? Ayah, Xiang Xuan.
Aku sudah menjodohkan Tintin dengan Li Tianxi. The Kau film harus was cepat pergi. translated Li Tianxi. and Ayah. narrated by M Media. Ayah. Ayah. Kamu jelas tahu dia menyakitiku. Namun kamu masih menikahkanku dengannya. Paman Dakwang. Apakah kamu diancam oleh seseorang? Jika kamu punya kesulitan katakan padaku. Kamu telah menunjukkan kebaikan padaku. Apa masalahnya? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keluarga Li sangat kuat dan berpengaruh. Li Wanghai sekarang juga direktur grup Changfeng, perusahaan cabang. Kekuasaannya sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang sekadar berandal luar bisa bandingkan. Kau cepat bawa ayahmu dan lari jauh-jauh. Jangan pernah kembali. Paman Dakwang. Aku bukan preman. Sebenarnya aku dari grup. Cukup. Pikiranku sudah bulat. Besok aku akan mengirimmu ke keluarga Li untuk menikahi Li Tianxi. Paman Dakwang. Paman Dakwang. Ayah. Paman Dakwang. Paman Dakwang. Paman Liu. Paman Liu buka pintunya. Ayah, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Ayahku mohon. Ayahku mohon. Ayah, aku mohon padamu. Aku tidak mau menikah. Ayah tidak berguna. Ayah menyesal padamu. Aku menyesal padamu. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau, ayah. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa mukamu muram? Itu benar-benar merusak suasana hatiku. Tuan Muda Li, kau bercanda. Tintin. Tintin bahagia. Dia baru saja dioperasi. Dan masih sakit. Itu tergantung suasana hatiku. Jika kau terus menunda-nunda, aku akan membunuh putramu. Keluar, keluar, keluar. Penyah cepatnya. Tintin, Jangan mendekat ke sini. kecantikan yang sakit-sakitan ketika dipermainkan. Bukankah itu lebih menarik? Kemarilah. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Dasar wanita murahan. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Pergi. Xiangshuan, Li Tianxi. Kamu baru saja bilang. Kamu ingin siapa yang lebih menderita dari kematian. kau punya nyali. Kamu masih mau memukulku. Kamu benar-benar bodoh. Kamu masih belum tahu. Siapa aku kan? Siapa kau? Kau hanyalah bajingan durhaka. Aku akan membunuhmu hari ini. Kakak Sunsi. Aku sangat takut. Jangan takut, Ting Ting. Kakakmu, aku sudah menyelamatkannya. Pergi. Aku akan membawamu pergi sekarang. Xiangshuan. Xiangshuan. Dia sudah menjadi wanitaku. Kau berani mengambil wanita hina ini dan pergi. Kecuali aku mati. Kamu ingin mati ya? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tianxi. Tianxi. Bagaimana kau bisa terluka separah ini? Siapapun yang berani menyakiti anakku akan mati hari ini. Serang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Ini, bukankah ini milik grup Changfeng? Ketua muda.
Lambang pribadi. Mungkinkah dia? Xiangshuan. Lambangmu jelas palsu. Milikku bahkan lebih baik. Kau pikir beberapa koin kotor bisa menyewa beberapa orang, mengambil beberapa batangan emas tak berharga. Kau sendiri adalah ketua kecil. Anakku benar. Kelas sosial sejati. Bukanlah sesuatu yang bisa kau pura-purakan dan ubah. Kau ini siapa sebenarnya? Bocah. Sejak aku menjadi Changfeng Group Direktur cabang, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Sungguh sepasang ayah dan anak yang menyalahgunakan kekuasaan. Hanya sekadar direktur cabang kecil. Apakah itu sepadan? Kamu pamer seperti ini. Direktur cabang. Biarku beritahu. Pemegang saham terbesar kedua di perusahaan utama, Wang Jiangliu, adalah iparku. Jika ini di zaman kuno, aku akan menjadi anggota keluarga kekaisaran. Wang Jiangliu itu hanyalah seorang bajingan. Kalian benar-benar bukan keluarga. Tidak masuk pintu yang sama. Xiangshuan, jangan berpikir bahwa saat itu, sekretaris grup Changfeng pernah menyelamatkanmu. Kau akan selalu seberuntung itu. Sekarang kau hanyalah orang tak berdaya dan tak berarti. Hari ini sama sekali tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu begitu yakin? Tidak ada yang akan datang hari ini. Hentikan omong kosong sialan itu. Semuanya serang, cincang dia berkeping-keping dan berikan pada anjing. Tidak. Ting Ting, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Kakak Sunsi. Aku tahu, kamu sedang berpura-pura kuat di depanku. Kamu tidak mengenal ketua kecil dari grup Changfeng, kan? Sekarang ini adalah wilayah keluarga Li. Mereka kuat dan berpengaruh, dan mereka tidak akan melepaskanmu. Bangun. The film was translated and Aku akan berdiri narrated tepat di by sini M hari ini. Media. Siapa yang berani menyentuhku? Menjadi musuh dari grup Changfeng. Dan juga menjadi musuh grup Changfeng. Direktur Li kami setara dengan kepala grup Changfeng. Kau bukan apa-apa. Kau benar-benar meniru ayahmu yang rusak otak. Hanya tahu cara menyombongkan diri. Ayah, kau bilang Xiangshuan ini untuk pamer, menyamar sebagai ketua kecil setelah ketua Meng tahu. Akankah dia mencabik-cabik Xiangshuan menjadi 10.000 keping? Nah, untuk sampah seperti ini, mengapa kita harus membiarkannya mengotori telinga ketua Man? Ayah, hari ini, aku akan membunuhnya untuk melenyapkan ancaman bagi rakyat. Ting Ting pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku hari ini. Maju. Bermimpilah. Hari ini aku akan memukulmu sampah ini sampai mati. Bukankah ayahmu yang lumpuh tidak mengajarimu? Apa artinya kelas? Biar aku yang mengajarimu. Serang. Semuanya berhenti. Ini pengawal grup Changfeng. Ketua muda, kami terlambat. Muda. Ketua muda. Bukankah seseorang baru saja bilang, mereka ingin membunuhku? Sekarang aku ingin melihat siapa yang akan mati. Ayah, bagaimana mungkin Xiangshuan menjadi ketua muda? Mustahil. Itu mustahil. Jangan panik. Aku sangat yakin tentang ketua muda. Upacara suksesi grup sudah dekat. Ketua tidak akan membiarkannya kembali ke negara ini. Kurasa mereka disewa olehnya untuk menipu kita. Benar. Mata ayah masih tajam. Hampir tertipu olehnya. Saudara-saudara, kalian pasti oleh Xiangshuan ini disewa untuk menipu kita, kan? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan menawarkan 2 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Kalian bantu aku patahkan kaki anjingnya. Dari mana datangnya orang bodoh ini untuk benar-benar meminta kami mematahkan kaki ketua muda? Kurasa Ayan dan anak ini tampaknya gila. Nanti mari kita kirim mereka ke rumah sakit jiwa untuk mencegah mereka menyakiti orang lain. Xiangshuan, kau lihat, ini adalah kekuatan ayahku. Tampaknya garis pemisah kehidupan. Benar-benar cairan ketuban. Kau tidak punya ayah si baik ayahku. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau akan tetap kalah. Jangan berpikir aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, jika saja kau berlutut dan meminta maaf kepada anakku, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kakak Sunsi, jangan keras kepala. Mari kita minta maaf kepada Li Wanghai dan mereka. Kalau tidak kamu pasti mati. Ting Ting, jangan takut, aku di sini. Li Wanghai,
Hari ini aku akan memberitahumu. Harga apa yang harus dibayar ketika seekor anjing menggigit seseorang. Pergi. Xiang Xuan. Menyinggung Ketua Wang, sama dengan menyinggung seluruh grup Chang Feng. Kau pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Pria bermarga Wang itu, apakah dia bahkan layak mewakili grup Chang Feng? Xiang Xuan. Aku memberitahumu. Ketua Wang akan segera menyingkirkan ayah dan anak keluarga Meng dan menjadi bos. Ketika saat itu tiba, aku akan membunuhmu secara pribadi dan orang tua bodoh di keluargamu itu. Menyingkirkan keluarga Meng dan menjadi bos, dan juga membunuhku dan ayahku. Benarkah begitu? Benar, kau mohon ampun sekarang. Kau berani memukulku. Kau membuka mulutmu dan memuntahkan kotoran. Kau tidak tahu tempatmu. Kau pantas dipukul. Li Tianxi. Kamu telah menindas ayahku selama bertahun-tahun, dan hari ini kamu bahkan berani menyerang Ting Ting dan menjebak ayahku. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Serang. Tianxi. Keluar. Tianxi. Tianxi. The film was translated and narrated by Kakak M ipar. Media. Tolong. Tianxi dan aku akan dipukuli sampai mati. Siapa yang begitu nekat sampai berani menyentuh keluargaku? Wang Jianliu, pemegang saham grup Chang Feng. Ketua muda Meng Ye. Dia benar-benar melarikan diri ke pedesaan. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya sebelum upacara suksesi, Meng Qiuhua yang tidak berguna itu juga tidak akan bertahan lama. Grup Chang Feng bukankah akan menjadi milikku? Nah, pergilah bantu Li Wang Hai. Bunuh bajingan yang menindas mereka itu. Setelah selesai, grup Chang Feng. Wang Yi putra Wang Jianliu. Tidak, Tuan Grup Wang akan menjadi milikmu. Tintin. Kau baik-baik saja. Kakak. Kakak, aku salah. Pukul saja aku. Aku salah. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Qiangxi, bangun. Elshu. Maafkan aku mengecewakanmu. Begitu Tintin terluka, aku tidak sempat berpikir jernih. Aku bahkan berani menyentuhmu, membiarkanmu dipermalukan di jalan. Jika bukan karena Sonzi kembali tepat waktu, aku pasti sudah. Dakuan. Tidak apa-apa. Kau baik padaku. Kita adalah keluarga. Paman Dakuan. Ayahku benar. Utang yang dimiliki Liu Qiang, aku sudah membantunya melunasinya. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah Ting Ting pulih, aku akan mengaturnya untuk bekerja di grup Chang Feng. Terima kasih Kak Xuanxi. Paman Dakuan. Ambillah ini. Paman Dakuan, ambillah. Ambil ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah merawat ayahku dengan sangat baik. Aku merasa bahwa semua ini tidak cukup untuk menggantikanmu. Ambil saja. Nanti, ketika kita pergi ke Longcheng bersama, kamu bisa menggunakan uang ini untuk membeli rumah besar di Longcheng untuk menjalani masa pensiunmu. Bagaimana menurutmu? Dakuan pergi ke Longcheng. Baiklah. Ayah, biar aku bantu. Tidak. Kau ambil ini. Kau jawab teleponnya. Omong kosong. Upacara suksesi grup adalah masalah yang sangat penting. Bagaimana kamu bisa absen? Wang Jianliu telah mendambakan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Dia selalu diam-diam menghasut semua orang untuk menentang suksesi kamu. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menyingkirkanmu, dan kamu masih tidak berani kembali. Bagaimanapun juga, upacara suksesi lusa, kamu harus kembali untukku.
Ayah. Ayah. Keponakan yang baik, harus kau, tanpa ada yang tahu, untuk membawa bajingan tua ini ke sini. Sayang sekali, kami tidak menangkap putranya. Namun, dengan orang tua tolol ini di sini bersama kita, kita tidak perlu khawatir dia tidak akan munculkan. Kalau begitu, kita akan menangkap mereka semua dalam satu kali serangan, demi paman. Dan balas dendam sepupu, bagus. Orang tua bangka. Bajinganmu mematahkan kaki anakku. Dorong dia masuk untukku. Ayo, ayo. Tunggu, The film was translated Paman. and narrated by M Media. bagaimana kalau kita selesaikan ini sampai akhir? Orang tua bodoh ini, bukankah pikirannya tidak berfungsi dengan baik? Mungkin panci minyak ini bisa menyembuhkan kebodohannya. Ide bagus. Bagus. Lebih keras. Dorong kepalanya masuk untukku. Ini bagus. Nak, lihat cepat. Ini adalah hadiah yang diberikan sepupumu dan ayahmu kepadamu. Memuaskan bukan? Hentikan. Sialan. Itu benar-benar ketua muda. Wang Yi. Ini buruk. Keluarga Wang mungkin sudah mengetahui keberadaanku. Shunzi, kamu cepat pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada yang boleh pergi. Kamu menyakiti anggota keluarga Wangku. Jadi kamu harus membayar 100 kali lipat. Wang Yi. Orang lain mungkin tidak tahu siapa aku. Tapi bukankah kamu tahu? Apakah kamu mencoba memberontak? Siapa yang tidak tahu itu? Ketua muda. Masih di luar negeri. Kamu ini siapa sih? Mereka memanggilmu Xiangxuan. Jadi kamu adalah Xiangxuan. Di sekitar sini tidak ada kamera pengawas. Kamu tidak punya pembantu di sisimu. Aku akan membunuhmu. Tepat di sini hari ini. Apakah ini rencanamu? Sepertinya. Aku akan mengecewakanmu. Shunzi, kamu pergi. Kamu pergi. Kamu boleh menyentuh siapa saja kecuali ayahku. Serang. Bajingan ini bisa bertarung. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kau bajingan. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Membunuhmu. Aku merasa itu kotor. Kamu dan putramu, hal-hal yang telah kamu lakukan, kamu tahu betul. Tunggu saja untuk membusuk di penjara. Bawa dia pergi. Tidak. Wang Yi, selamatkan aku. Wang Yi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Beraninya kamu menyentuhku. Aku adalah anggota keluarga Wang. Kami memukul anggota keluarga Wang. Bahkan jika Wang Jingliu datang, dia masih harus berlutut dan memohon belas kasihan dari ketua muda kami. Ketua muda. Ketua muda. Itu semua aku. Ini semua dihasut oleh pamanku. Aku pantas mati, aku pantas mati.
Tolong ampuni nyawaku. Wang Yi. Kembali dan beritahu ayahmu tentang masalah hari ini. Saat aku kembali, aku akan menanganinya. Dari mana datangnya orang udik ini? Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk? Dasar orang tua bangka, saya berbicara dengan Anda, siapa yang membiarkan Anda masuk? Shunzi. Shunzi memanggilku. Shenzi. Dan saya makan tutul kalau begitu, Anda bermain bunga emas dan membuat otak Anda kacau bukan? Ini adalah tempat keluarga Meng, bukan untuk sampah seperti Anda dari kalangan bawah. Untuk masuk, keluar. Tidak pergi. Aku tidak akan pergi. Dari mana datangnya pengemis ini? Aku bukan pengemis. Aku sedang makan kue. Dia mendorongku. Ayah. Dia adalah ayah angkat Meng Ye. Siapa sebenarnya pengemis ini? Mengapa Tuan Won secara pribadi membantunya berdiri? Bau kemiskinan pedesaan, tertulis jelas di seluruh wajahnya. Kau baru saja bilang, kau ingin makan kue. Kau suka makan kue. Baiklah. Baiklah, aku akan membawamu makan kue. Pergi. Makan kue. Kau ingin memakannya. Hari ini, aku akan membiarkanmu di sini. Makan sampai kenyang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Wang benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bahkan memberinya kue untuk dimakan. Jika dia menabrakku, aku akan memberinya makan kotoran. Sampah tak berharta. Berdiri di sini, hanya mencemari udara. Tepat sekali. Mari kita usir dia. Jangan biarkan Ketua Meng melihatnya dan menyinggung mata mereka. Shunzi. Shunzi. Berhenti di situ. Keluar. Shunzi. Apakah kamu terluka? Aku akan mengelapnya untukmu. Ketua muda, saya tidak tahu. Dia adalah tamu Anda, maafkan saya. Seret dia keluar untukku. Ketua muda. Di hari yang begitu baik, mengapa Anda menjadi begitu marah? Siapa dia bagi Anda? Apakah Anda harus bersikap seperti ini? Memang benar. Ketua muda. Mengapa Anda melindungi orang bodoh ini? Ketua muda, seseorang dengan status yang begitu mulia, Anda tidak mungkin benar-benar memiliki hubungan apapun dengan pengemis tua ini, bukan? Tamu yang begitu penting. Ketua muda, kenapa tidak memperkenalkannya kepada semua orang? Sedikit. Wang Jianliu menyingkirlah dari jalanku. Meng Ye. Anda bahkan belum mewarisi perusahaan. Dan Anda sudah mengabaikan kami para pemegang saham. Bukankah Anda terlalu cepat bersikap sombong? Putramu, bukankah dia memberitahumu? Lei Wang Hai, sudah. Kukirim ke kantor polisi. Dia melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu. Dalam beberapa hari, dia akan membongkar semua yang dia tahu. Saat itu, kamu akan tahu. Apa itu kesombongan sejati? Kau berhenti di situ. The film was Wang Jianliu tahu translated cari kematian. and narrated by Apa? M-Media. Dia hanya orang bodoh. Apakah dia benar-benar pantas bagi ketua muda kita berteriak dan membentak demi dia? Mungkinkah dia ayahmu? Apel? Apakah Tuan Wang bermaksud bahwa orang bodoh ini adalah ayah dari ketua muda? Bagaimana mungkin? Jika dia adalah ayahnya, bukankah semua orang akan menertawakannya sampai mati? Dia adalah Ketua muda. Ketua muda. Ketua mencari Anda.
Silakan pergi dengan cepat. Tuan Tua Zhang, saya akan mengurusnya. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Ketua hanya meminta Anda. Mungkin tidak nyaman bagi orang luar untuk ikut. Tetap saja. Orang luar. Aku akan pergi bersamanya. Dia adalah keluargaku. Ya, dia adalah paman dari pihak ibu saya. Saya akan membawanya turun sekarang. Kami tidak akan mengganggu semua orang lagi. Paman dari pihak ibu yang mana? Meng Ye. Untuk mewarisi perusahaan. Anda bahkan menyangkal, ayah angkat Anda sendiri, yang tidak diketahui semua orang, adalah ini, ketua muda kita. Ditinggalkan oleh ketua Men ketika dia masih kecil, dan dipungut oleh orang tua bodoh dari desa ini, yang membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Apple, tokoh terkemuka di dunia bisnis. Calon penerus. Ternyata, dibesarkan oleh orang tua tolol itu. Jika orang seperti itu menjadi ketua, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Grup kita. Di masa depan, aku khawatir juga harus mengikuti orang bodoh ini dan mengganti namanya. Grup Changfeng. Langsung ganti menjadi Grup Shang. Menurut pendapatku, menyebutnya grup bodoh secara langsung akan lebih mudah diingat. Benarkah begitu? Saya ingin melihat. Dengan saya di sini. Siapa yang berani menyentuh putra saya? Halo Ketua Meng. Halo Ketua Meng. Bukankah tadi sangat ramai? Mengapa semua orang diam sekarang? Siapa tadi yang ingin menendang putra saya keluar dari grup Changfeng? Ketua Meng, itu semua Tuan Wan yang memimpin kami untuk mengatakannya. Dia bersikeras bahwa ketua muda itu dibesarkan oleh orang bodoh. Itu benar. Dia juga mengatakan bahwa Anda meninggalkan istri dan anak Anda ketika Anda masih muda. Itulah mengapa Anda berakhir seperti ini hari ini. Kapan ayah saya pernah mengatakan hal seperti itu? Meng Tua, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Lihatlah putra Anda. Dia melindungi orang tua bodoh di pelukannya, meninggalkan Anda sendirian untuk menderita sengsara di Longchamp. Ini tidak berbakti. Hak apa yang Anda miliki untuk menceramahi putra saya? Dulu, saya tidak punya pilihan selain mempercayakan putra saya kepada seorang teman lama untuk dirawat. Meng Yi berterima kasih kepada ayah angkatnya. Selalu ingin membalas budinya. Apa yang salah dengan itu? Bahkan jika dia dibesarkan oleh apa yang Anda sebut orang bodoh, dia masih berkarakter jujur dan sangat cakap. Dia sendiri meningkatkan nilai pasar grup perusahaan sebesar 10 miliar. Berapa banyak dividen yang kalian semua terima darinya setiap tahun? Apakah Anda tidak tahu? Jika Anda bertanya kepada saya, tidak mampu membedakan mana yang benar dan salah, yang benar-benar bodoh adalah Anda. Sekretaris Kian, catat nama-nama mereka dan catat semuanya. Selidiki mereka satu persatu. Ya, Pak. Saya ingin melihat grup Changfeng. Siapa sebenarnya yang menimbulkan masalah? The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Terima kasih. Jangan takut. Saya di sini. Ayah. Anggota keluarga Meng itu terlalu sombong. Mereka tidak menghormati kami. Sama sekali. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi saya akan memberi mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya umumkan upacara suksesi ketua grup Changfeng resmi dimulai.
Sejak putra saya Meng Ye bergabung dengan perusahaan, dia telah meningkatkan nilai pasar grup sebesar 10 miliar. Memungkinkan grup Chang Feng untuk mencapai puncaknya. Berlaku segera, putra saya Meng Ye akan mewarisi semua saham saya dan menjabat sebagai ketua. Para pemegang saham silakan angkat tangan Anda untuk memilih. Dengan ketua muda yang menggantikan perusahaan, saya yakin dividen di masa depan akan lebih besar lagi. Saya setuju. Berkat ketua muda, selama bertahun-tahun ini, saya tidak tahu betapa nyamannya. Saya telah hidup. Saya sepenuhnya mendukung suksesi ketua muda. Dukung. Mulai sekarang kami akan dengan sepenuh hati membantu pekerjaan ketua muda untuk membuat grup Chang Feng menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan kalian, dan akan memimpin semua orang dan perusahaan menuju masa depan yang lebih baik. Maka dengan ini saya umumkan bahwa berlaku segera, Meng Ye adalah ketua baru grup Chang Feng. Saya tidak setuju. Meng Ye sama sekali tidak pantas menjadi ketua grup Chang Feng. Tuan Wan, apa maksud Anda dengan itu? Anda tidak bisa hanya bicara omong kosong karena cemburu. Kemampuan ketua muda terbukti bagi semua orang. Atas dasar apa Anda mengatakan dia tidak layak untuk menggantikan sebagai ketua? Tentu saja saya punya bukti. Wang Jiangliu, jika Anda membuat masalah lagi, Anda bisa melupakan saham Anda. Apel, apakah Anda mencoba membungkam saya? Wang Jiangliu, jika kamu punya bukti, silakan tunjukkanlah. Tapi jika kamu sengaja menjebakku, hari ini aku akan mengusirmu dari perusahaan. Meng Ye, jangan coba mengintimidasi saya di sini. Orang yang seharusnya dikeluarkan dari perusahaan adalah Anda. Apakah semua orang ingat bulan lalu gedung 100 lantai yang runtuh? Ini semua karena Meng Ye untuk mengantongi selisihnya menyetujui penggunaan bahan konstruksi murahan, menyebabkan fondasi tidak stabil, dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dikatakan Tuan Wang itu benar. Bahan-bahan ini tidak hanya tidak dapat diandalkan, tetapi juga beracun. Ketua muda itu sebenarnya demi keuntungan haram melakukan hal seperti itu, mengabaikan nyawa manusia. Ya Tuhan, kita hampir memilih orang yang begitu kejam sebagai ketua. Meng Ye, Keluar dari perusahaan. keluar dari perusahaan, Keluar dari perusahaan. keluar dari perusahaan. Meng Qiaohe. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apalagi yang harus kamu katakan? Mustahil. Putraku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Setiap keputusannya telah ditinjau olehku. Tidak mungkin ada kesalahan. Kalau begitu mungkin kalian ayah dan anak bersekongkol. Semuanya bukankah begitu? Itu benar. Kita hampir tertipu oleh keluarga Meng. Jika Anda bertanya kepada saya, keluarga Meng harus ditangkap dan dikirim ke penjara. Saya sarankan, kita mengadakan pemungutan suara lagi. Saya memilih Tuan Wang untuk menjabat sebagai ketua dewan untuk membuat keputusan bagi grup kita. Saya setuju. Saya juga setuju. Setuju, setuju. Tampaknya telah disetujui dengan suara bulat. Mengingat kebaikan Anda yang besar, maka saya Wang akan tidak sopan untuk menolak seseorang. Bawa ayah dan anak men pergi. Hari ini siapapun yang ingin menyentuh putraku harus melangkahi tulang-tulang tuaku. Ayah, jangan khawatir, aku di sini. Menggunakan bahan bermasalah dan menggelapkan keuntungan perusahaan. Apakah kamu yakin itu aku? Wang Jiangliu. Tentu saja. Atau mungkinkah itu aku? Aku mengakui. Proyek ini adalah tanggung jawabku. Selain itu proyek ini memang menggunakan bahan bermasalah. Namun, orang yang seharusnya masuk penjara bukanlah aku, melainkan putra Wang Jiangliu. Wang Yi. Bagaimana mungkin kau bicara omong kosong? Ketua muda itu mengutusku untuk berbicara denganmu tentang bahan konstruksi untuk gedung 100 lantai. Tidak perlu menggunakan yang terbaik. Tape 2 sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Bahan tipe 2 beracun. Tidak hanya tidak kedap air, mereka juga akan runtuh. Apakah kau mencoba mempertanyakan ketua muda kita?
Kau tidak ingin tetap berada dalam bisnis ini kan? Setelah itu selisih harga untuk bahan-bahan tersebut harus ditransfer ke rekening ini. Ini semua adalah rekayasa. Mereka semut. Mang Ye memfitnahku. Ini semua dibuat-buat. Benar. Putraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dibuat-buat ya. Baiklah. Kalau begitu lihatlah pernyataan ini. Apakah ini juga dibuat-buat? Ketua muda tidak berbohong. Selisih harga beberapa ratus juta ini semuanya ditransfer ke rekening Wang Yi. Wang Jiangliu, kau masih berani berada di sini, berteriak tangkap pencuri. Reputasi grup Changfanku justru karena putramu, sehingga benar-benar hancur. Seseorang kirim Wang Yi ke organ keamanan publik untuk hukuman berat. Ayah, selamatkan aku. Ayah, cepat selamatkan aku. Ayah, anak. Kebenaran masalah ini telah terungkap. Upacara suksesi berlanjut. Saya yakin, sekarang tidak ada seorang pun yang seharusnya meragukan lagi kemampuan putraku kan. Ketua Man, kami setuju untuk membiarkan Mang Ye menjadi pemimpin baru grup. Setuju? Setuju. Kami setuju. Setuju. Maka saya sekarang mengumumkan bahwa berlaku segera. Ketua baru grup Changfeng adalah Mang Ye. Rencananya telah berubah. Aku ingin mereka mati. Ayah. Kau baru saja batuk begitu keras. Apa kau baik-baik saja? Kalau tidak aku akan meminta tabib Liwa Xiao datang. Tidak perlu. Aku hanya gelisah sesaat. Kau tidak perlu khawatir. Kalau begitu aku akan pergi mengantar para pemegang saham dulu. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sekretaris Kian, cepat bawakan obatku. Sekretaris Kian, cepat bawakan obatku. Ayah, Mang Ye, segera bawa perjanjian pengalihan saham dan datang selamatkan kedua ayahmu. kau. Wang Jiangliu. Kau mencari mati. Jangan bergerak. Kita sudah diculik sekarang. Apakah kamu mengerti? Dikulit. Tolong. Tolong. Berhenti berteriak. Kamu akan menarik perhatian orang jahat lagi. Aku tidak akan pernah melihat Shunzi. Sejak aku bertemu denganmu, tidak ada hal baik yang terjadi padaku. Jika anakku tidak kembali ke negara ini untuk mencarimu, dia pasti sudah mewarisi perusahaan dengan lancar. Tidak akan ada begitu banyak masalah. Sayang sekali usaha separuh hidupku. Jalan yang aku siapkan untuk anakku. Aku tidak akan pernah melihat Shunzi lagi. Jangan menangis. Berhenti menangis. Berhenti menangis. Aku tidak menyangka kalian berdua masih mengobrol di sini denganku. Men Xiaohe, apakah aku membawamu ke sini untuk berakrab-akrab? Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Wang Jiangliu, jika kamu terus mengose, aku akan memotong lidahmu. Jika kamu tidak ingin mati, tanda tangani perjanjian pengalihan saham sekarang, dan berikan padaku. Bermimpilah. Mengtua, aku akan bertanya sekali lagi, tanda tangan atau tidak? Tidak akan tanda tangan. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke kematianmu. Jangan pukul dia. Dia adalah ayah Shunzi. Pukul aku. Pukul aku. Hanya orang bodoh. Kamu bahkan memohon untuknya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan pantas bernegosiasi denganku? Wang Jiangliu, jangan pukul dia. Dia hanya orang bodoh. Apa gunanya menangkap dia? Aku akan tetap di sini. Men Xiaohe, kamu hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kamu masih berpikir untuk melindungi orang lain. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Pergi. Bawakan aku bensin dan anglo padaku. Aku menolak untuk percaya. Aku tidak bisa mendapatkan perjanjian pengalihan saham. Ketua Mang. Di hari yang begitu panas, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Tanda tangani saja. Dan kamu tidak perlu menderita siksaan ini. Aku telah berjuang selama separuh hidupku. Tepatnya untuk meninggalkan Film was perusahaan. translated Untuk and anakku. narrated by M Media. Bahkan jika kamu bertanya 10.000 kali, aku tetap tidak akan tanda tangan. Baiklah. Aku punya banyak kesabaran. Aku akan lihat saja, berapa lama kamu bisa bertahan. Mengtua. Jangan pukul Mengtua. Jangan pukul. Diam dasar bodoh besar. Jika kamu berteriak lagi, aku akan memasukkan tongkat itu ke dalam mulutmu. Hentikan, Wang Jiangliu. Shunzi. 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 Xiaoye. Meng Ye. Aku kira kamu tidak akan berani datang. Segera lepaskan ayahku. Mana yang aku inginkan? Perjanjian pengalihan saham. Aku membawanya. Segera lepaskan dia. Jangan berikan padanya. Xiaoye. Kau. Kalian semua keluarga Meng tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kalian hanya pantas seumur hidup, diinjak-injak di bawah kakiku. Akhirnya, aku mendapatkannya. Grup Changfeng. Sekarang ini milikku. Wang Jiangliu. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang akan melepaskan mereka? Aku memang berjanji akan melepaskan ayahmu, tapi aku tidak bilang. Ayahmu yang mana yang akan aku lepaskan? Kau. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hentikan kalian semua, ayah. Shunzi. Ayah. Ayah. Apakah kamu melihat anglo itu? Aku akan memberimu waktu 3 menit. Kamu harus memilih di antara mereka untuk mendorong salah satunya ke dalam anglo. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Kamu yang pilih. Aku memilih sialan aku. Ayah. Ayah. Jika kamu ragu selama 1 menit, mereka akan disiksa selama 1 menit. Apakah mereka semua akan mati? Atau kamu akan memilih satu untuk mati? Kamu putuskan. Sisa 2 menit. Kalian semua, awasi mereka dengan ketat. Jika setelah 2 menit, Meng Ye masih tidak bisa memilih,
maka bunuh mereka semua. Jangan sisakan siapapun yang selamat. Halo. Segera adakan rapat pemegang saham untuk pelantikanku sebagai ketua. Xiaoye. Cepat bawa ayah angkatmu dan pergi. Ayah, Meninggalkanmu saat itu. Aku meninggalkanmu saat itu. Adalah penyesalan selama separuh hidupku. Tapi bisa menemukanmu lagi. Dan melihatmu tumbuh dewasa dan sukses. Aku tidak punya penyesalan lagi. Jangan ragu. Cepat bawa ayah angkatmu dan pergi. Cepat. Cepat pergi. Shunzi. Pak Tua Meng adalah ayah kandungmu. Aku menyeretmu. Selamatkan Pak Tua Meng. tidak. Ayah, Kau akan mati, bodoh. Kau akan mati. Aku. Dalam hidup ini. Memiliki Shunzi memanggilku ayah. Sudah cukup. ayah. Ayah, Tidak ada waktu lagi. 5. The film was translated and narrated by M Media. 4. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh putraku, kalian harus melangkahi tulang belulangku yang tua ini. Untuk melakukannya, aku mohon padamu, Shunzi tidak akan putus sekolah. Kumohon. 3. Bersama. Tidak akan terpisah lagi. Yakinlah, aku di sini. 2. 1. tidak. Aku memilih. Wang Jingliu, untuk apa Anda menjadi gila? Putra Anda melakukan tindakan keji seperti itu. Beraninya Anda mengirim orang untuk menyeret kami ke sini secara paksa dan diam-diam mengadakan semacam rapat pemegang saham. Kau sudah keterlaluan kali ini. Biarkan kami pergi dengan cepat. Kau sudah bertahun-tahun bersama grup ini. Minta maaflah dengan benar kepada Ketua Mang. Kami juga akan membantumu bicara baik-baik. Itu hanya mungkin jika dia masih hidup. Apa maksud Anda? Kalian sekelompok bodoh. Dia sudah mati jelas. Wang Jiangliu. Demi uang dan kekuasaan, kau benar-benar membunuh seseorang. Aku akan menelepon polisi. Beraninya kau? Cukup. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian semua. Grup Changse mulai sekarang akan menyandang nama keluarga Wang. Cepat dan sapa Ketua Wang. Telepon sekarang. Mereka yang tidak mengakui statusku dan anggota keluarga Meng akan menemui nasib yang sama. Rapat pemegang saham. Tanpa aku, bagaimana itu bisa dilanjutkan? Kau. Bagaimana bisa kau? Bagaimana aku belum matikan? 3, 2, 1. Tidak, aku memilih. Elshu. Ayah, 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 apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah, kau mencari mati. Sangat mengesankan bukan? Ikatan ayah anak yang mengharukan. Kau, Hentikan.
Lepaskan ayahku. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu apapun. Apa yang aku inginkan? Aku ingin membunuhmu untuk membungkammu. Memye. Bahkan jika kau sudah kembali, itu tidak berguna. Sekarang grup Changfeng telah berganti nama keluarga menjadi Wan. Kau menandatanganinya sendiri. Apakah kau lupa? Wang Jiangliu. Kau terlalu terburu-buru dalam mengadakan rapat pemegang saham. Kau bahkan tidak sempat untuk melihat dengan benar perjanjian pengalihan itu. Apa maksudmu? Memye. Bukankah ini namamu? Masih mencoba membodohiku. Tuan Wang mungkin sudah tua, buta huruf dan rabun. Lihatlah lebih dekat. Di atasnya tertulis Mengxi. Kau menipuku. Bahkan jika kau sekarang telah mendapatkan grup ini, apa pedulinya? Ayahmu sudah mati. Meng Qiuhua mati karenamu. Sepanjang sisa hidupmu, kau akan disiksa oleh penyesalan diri. The film was translated Aku masih and belum sepenuhnya narrated kalah. by M Media. Benarkah? Kau pasti sangat kecewa. Selama putraku ada di sini. Rencana kecilmu tidak layak disebut. Memye. Jika aku tahu 10 tahun yang lalu, seharusnya aku saat kau masih baru tumbuh, membunuhmu. Pergi. Hentikan. Apa yang ingin kau lakukan? Tak satu pun dari kalian yang mati. Bahkan jika aku secara pribadi memulai rapat pemegang saham, kau tidak punya alasan untuk menahanku. Benarkah begitu? Lalu dokumen-dokumen ini. Bisakah mereka menahanmu di sini? Wang Jiangliu. Kau dicurigai melakukan pembunuhan berencana, menjual kembali rahasia perusahaan, dan menerima suap. Buktinya meyakinkan. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Hancurkan. Aku akan menghancurkan semua bukti. Terus hancurkan. Sial, aku akan membuatmu menemukan bukti ini. Tuan Wang, makanlah perlahan. Aku juga punya versi elektronik. Bodoh. Orang bodoh yang makan kertas. Wang Jiangliu, kau benar-benar berani melakukan kejahatan. Sungguh berani. Ketua muda, kirim dia ke Biro Keamanan Publik. Dia baru saja mengakui kejahatan itu secara pribadi. Kami semua akan bersaksi untukmu. Pengawal. Bawa dia pergi. Pergi. Tidak. Jangan kumohon. Jangan kumohon. Kali ini, krisis grup Changfeng. Berkat ayah angkat putraku, Tuan Xiang Erju, yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, kita bisa mengatasi kesulitan. Mulai sekarang, Xiang Erju adalah saudara angkatku. Grup Changfeng. Dia memiliki separuhnya. Shunzi, kau dan aku masing-masing mendapat separuh. Separuh masing-masing, masing-masing setengah. Sang tua berhenti di situ. Sang tua, aku bilang padamu, kau berhenti di situ. Kau makan semua kue bulan milikku. Tapi itu tidak ada gunanya. Putra kita tidak akan makan apa yang kau buat. Lihat apa yang kau buat. Lihat. Kau tidak bisa lari sekarang. Lihat ini yang kau buat. Itu terlihat seperti cincin kotoran.
Makan saja, makan saja. Bagaimana mungkin putra kita suka makan ini? Putra kita hanya suka makan milikku, dan tidak suka makan milikmu. Ayah, Ayah, Nah, Shunsi. Makan kue bulan. Makan kue bulan. katakan kakek. Kakek. Ayo. Cepat datang. Duduk dan makan. Ayo, ayo, ayo. Bersulan, 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 bersulang. Bersulang. bersulan.